Salam masuk. Apa? Ya silakan. Dengan Bapak Isman. Ya. Duduk. Boleh? Ya. Saya yang tadi pagi ngajak Bapak. Oh, Bang Ubin ya? Ya betul. Oh, Bang Ubin. Kayaknya muka-muka lagi senang nih. Enggak sih, tadi lagi rumah kakak. Oh, pura-pura. Apa pura-pura? Pura-pura tertawa pada hari Senin saja. Wih, mantap. Baru aja datang ke sini tapi udah bikin suasana bahagia ya. Ya, Keren. buat bahagia dulu aja. Ya, soal yang namanya apa ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak kok bisa datang ke sini tahu dari mana? Tahu dari teman saya. Teman Ya, teman saya Joni Pak. Joni katanya dulu pernah satu angkatannya sama Bapak waktu Iya. di SMA dari dulu ya. Iya, iya. Kata Joni kalau misalnya ada permasalahan atau cuma sekedar kehidupan, ini katanya teman itu seorang konselor. Saya bolehlah minta ininya kontaknya gitu. Iya. Kasih. Terus makanya kan saya langsung ngechat Bapak nih. Iya. Ya kan, ngechat Bapak. Saya minta waktunya, alhamdulillah Bapak mau. Udah datang ke sini. Seperti yang saya janjiin, saya mau datang jam 10 ya udah saya datang. Oh iya, yang tadi jam 7 ngechat ya? Iya betul Pak. Soalnya kebetulan nih HP lagi sibuk-sibuknya gitu Pak. Bapak percaya Pak. Iya. Bapak kan seorang konselor gitu. Dengan dibandingkan dengan saya lah, apa saya malah. Iya. Kebetulan ke kegiatan saya juga banyak nih, ada satu sekarang ini pilkada dan yang kedua ini sering datang orang teman saya. Ya betul Pak. Betul. Ya. Jadi apa langsung aja Pak ya? Saya Pak sama yang mau saya sampaikan Bapak langsung aja bagaimana gitu Pak? Iya, jadi gini, di kita itu di konselor itu ada beberapa asas Pak. Salah satunya asas keterbukaan, Ya. asas kerahasiaan, Ya. dan asas norma. Jadi asas keterbukaan itu adalah asas yang dimana si konseling itu bapak, kalau saya konselor namanya, kalau bapak itu konseling. Ya. Jadi bapak itu harus terbuka terhadap permasalahan apa yang bapak yang bapak hari ini miliki. Jadi harus terbuka kepada kita dan kita juga bisa memberikan dorongan dan solusi untuk kedepannya. Dan kedua ada asas namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ketika bapak itu memang tidak mau bercerita tentang apa yang hari ini dipaksakan, ada kata-kata yang memang tidak boleh diceritakan kepada konselor, itu hak bapak gitu. Jadi bapak itu nggak terlalu terbuka banget ke bapak. Kemudian ada asas norma. Jadi asas norma ini mungkin asas yang memang tidak kita itu udah ilegal. Jadi nggak melanggar norma agama, norma aturan negara dan sebagainya. Jadi dan di konselor ini kita itu memiliki jam durasi tertentu. Salah satunya ada 30 menit atau 1 jam. Kira-kira bapak mau memilih yang berapa menit? Ini yang satunya 30. Yang 30 ya. Oke, boleh. Yang pertama kita Pak ya. Pertama Yang ya. dari Aceh itu ini kita bisa lanjut ke part 2 mungkin ya. Part 2 ya. Yang keduanya mungkin gitu Pak ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi konselor atau sesi selanjutnya, mungkin kita harus berdoa dulu ya. Kita membaca Fatihah sebelum kita mulai suratul Fatihah. Amin. Ya silakan. Kira-kira bapak ada cerita apa yang mau diceritakan kepada Ya, kita? jadi saya kan ini Pak, saya bukan seorang pengajar di salah satu sekolah madrasah Hidayah yang disingkat MI, setara sama SD ya Pak, kalau MI. Jadi saya kan masih baru nih Ya. di ngajar ini kan saya masih baru gitu Pak ya. Jadi belum apa ya, pengalaman saya dalam mengajar itu kayak kurang gitu Pak. Terus saya suka nanya-nanya nih sama yang udah lebih senior kan ya, sama yang senior guru-guru yang di lembaga saya nih di juga satu sekolah sama saya gitu. Cuma kok kayak nggak masuk gitu. Jadi ada yang bilang gini, apa namanya Pak, kalau ngajar mah di kondisi
kondisionalin aja katanya. Terus katanya nggak usah diambil pusing, jalani aja. Nah, maksud yang di senior saya bilang itu kan nggak detail Pak. Pengennya saya itu detail loh. Yang dimaksud dengan kondisionalin aja, kondisional kayak gimana loh? Sedangkan yang saya alami itu kayak gini Pak. Di dalam pengajaran itu, dalam mengajar gitu kan, anak-anak itu kan, jadi kan harus ada yang namanya penguasaan ya. Terus penguasaan dalam mengisi materi ya kan. Terus ada satu lagi itu dalam waktu Pak gitu. Secara saya nih ya, jadi mengambil aturan gitu kan ya, semua ada aturan, jadi aturannya itu harus tepat waktu, lebih 5 menit mah masih bisa inilah gitu, masih bisa dimaklumi, kurang 5 menit atau lebih 5 menit masih bisa dimaklumi. Cuma kalau ada lebih dari 5 menit itu juga ada inilah gitu, kalau disebut nggak ada hukuman sih, cuma kita malu aja gitu. Cuma jadi gini Pak, kalau zaman sekarang kan anak-anak itu nggak kayak dulu saya SD Pak gitu. Jadi lebih ke gini, anak-anak sekarang itu kalau ngajar dari 1 jam yang fokusnya itu cuma 10 menit ya. Jadi misalkan bertanya nih sama yang senior, kok bisa sih gitu kan ngajar nyampe 1 jam gitu, kok bisa? Jadi si anak-anak tuh benar-benar fokus dimana seorang guru tuh menjelaskan muridnya gitu. Laku saya lihatnya gitu kan, saya yang ngalami kan Pak ya gitu. Saya ngalaminnya kok kalau sama saya cuma 10 menit doang fokus belajarnya, sisanya ada yang nangis lah, ada yang isengin temennya lah, ya pokoknya banyak lah gitu. Jadi kesayanya penyampaian materi yang udah saya siapin sebelum saya ngajar itu suka buyar dengan sendirinya Pak. Tuh, jadi saya cuma ngajar dari kelas 4, 5 sama 6 Pak. Tiga kelas. Emang itu juga ada wali kelasnya gitu kan. Cuma kalau dibandingkan dengan wali kelasnya gitu, kayak wali kelas 4, 5, 6 itu kok apa ya, lebih ke bisa menguasai itu wali kelas gitu. Jadi saya bingung. Tapi dari waktu yang sama aja, dari wali kelas juga kan makanya ada. Jadi enggak satu hari itu full kelas 4 enggak, dia juga ada ngajarin kelas 5, kelas 6 gitu kan, sama aja lah gitu, enggak full. Mungkin kalau dari kelas 1 sampai 3 itu kan wali kelas full, gurunya itu aja kan. Nah kalau saya mapel, ada kan, saya kan mapel itu pegang PKN sama IPS Pak. PS sama satu lagi itu PJOK awalnya ya. Jadi setiap penyampaian saya dalam menyampaikan PKN itu kan sebenarnya dibilang mudah-mudah gampang, gampang sulit sebenarnya. Cuma yang bikin sulitnya itu mungkin kalau bagi anak, pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaannya yang beda tapi jawaban itu sama sebenarnya. Cuma kita bolak-balik ya, contohnya kayak gini, sebutkan sila yang yang melambangkan sila keempat misal kan. Nah berarti kan ini apa lambangnya gitu kan. Nah nanti diganti lagi tuh pertanyaannya, pokoknya intinya pertanyaan berbeda tapi jawaban sama. Tuh sebenarnya dibilang gampang susah lah gitu kan, kebanyakan gampangnya. Cuma kok saya pegang pelajaran PKN kayak tangan nggak mudah gitu, masih nanya Pak ini apa sih, Pak itu apa sih gitu. Nggak kayak kalau yang matematika aja, itu matematika saya nggak pegang matematika, tapi pas saya membackup di yang pegang matematika, saya backup cuma nulis doang kan, bahkan ada yang ngasih langsung tugas gitu, saya jawabannya juga ada. Kok ngerti? Emang udah dipelajari gitu kan, kok ngerti gitu. Kenapa? Pas pelajaran saya kalau saya lagi nggak ada di backup sama guru lain, saya tidak ngerti. Padahal kata guru lain, ini pelajaran gampang loh. Nah, coba kalau misalkan kalian sakit, kira-kira ini kalau ada yang tahu teman sakit harus di mana? Berarti kan ini cara mencari atau memberi apa gitu kan. Tidak ada tuh mudahnya kalau di
paling main-main sebentar cuma 5 atau 10 menit. Nah setelah itu kan ada waktu nih paling setengah jam itu suka agak kebuang percuma. Iya. Ya. Jadi saya tuh mau memanfaatkan 1 jam saya memberi materi pada anak-anak itu, benar-benar pengen apa ya, ngasih materi yang saya kasih itu anak-anak paham gitu kan. Nah terus beres materi itu saya kasih kayak apa namanya, skipping itu kayak permainan yang tapi menyambung ke pelajaran gitu Pak. Iya. Itu jadi saya kebanyakan tuh kayak skipping, kasih materinya dikit Pak. Iya. Itu Pak, jadi selalu mengganjal terus gitu di unek-unek saya Pak. Pengennya saya kayak yang lain gitu Pak. Yang lain kalau mengajar itu datang, assalamualaikum anak-anak, waalaikumsalam, dan disuruh doa. Itu ada tuh apa namanya, KM-nya itu beri dia kan langsung beri salam atau apa gitu kan. Kalau saya itu pada diam, kalau saya nanya udah baca doa belum baca doa dulu, jadi harus disuruh terus kalau sama saya Pak. Gitu loh. Ini yang saya agak nyaman gitu. Agak nyamannya apa emang saya mainnya kurang jauh mungkin gitu, apakah saya harus harus nyari guru yang bisa benar-benar kasih saya detail kerja gitu. Kan saya kan masih baru ya. Saya masih baru, belum ada setahun di sini. Baru setahun kuliah aja saya baru mau. Begitu. Berarti secara pengalaman pengajaran baru beberapa tahun aja, beberapa bulan aja ya. Beberapa bulan aja Pak. Kalau itu mungkin yang jadi kendala ya, satu secara pengalaman belum ada. Ya. Kedua memang background belum pernah berkuliah juga. Ya. Gitu kan. Iya Pak. Hari ini mungkin lagi mau masuk gitu ya. Ya. Tahun sekarang berarti ya. Tahun sekarang itu tahun ajaran baru itu kan Pak, mulai ini ya tahun ajaran baru. Nah itu kan masuknya udah daftar sih ya di salah satu universitas. Tuh. Jadi pengennya saya itu sebelum saya masuk ya saya minimal tahu mengajar kayak gimana. Yang saya belum bisa mengontrol muridnya. Di saat anak-anak pada itu saya nggak bisa nenangin ya. Sedangkan yang saya jauh sini kalau saya lihat buku ada yang berat, ada yang pas dia datang dia cuma ngomong beberapa kata udah. Kalau saya enggak. Enggaknya kenapa? Kalau kata saya jangan gitu nggak boleh gini. Yang ini saya mau nenangin yang itu udah pada jambak-jambakan gitu loh. Jadi kesannya apa omongan saya yang kurang terdengar gitu. Padahal saya ngerasanya saya kayak teriak-teriak gitu. Coba. Ya, berarti dapat saya simpulkan ya, kalau Bapak itu intinya tidak bisa menguasai kelas ya. Iya Pak. Ketika misalkan Bapak memberikan materi kepada siswa atau kepada murid yang Bapak tadi misalkan habis 1 jam, ternyata si murid-muridnya itu nggak fokus, malah yang dia cerita itu cuma 10 menitan gitu ya. Iya. Intinya Bapak itu salah satu kendala yang Bapak alami itu seperti itu. Iya betul. Dan yang saya tahu, yang saya tulis barusan tadi, ternyata Bapak juga mengajar kelas 3 kelas ya. Iya. Antara kelas 5, kelas 6 sama kelas 4 berarti itu. Dan ada juga mata pelajaran yang Bapak tempuh yaitu PKN, IPS, PJOK. Nah, kalau boleh tahu, sebelum Bapak apa sih namanya masuk kelas itu harus ini nggak sering memberikan scripting atau apa sih namanya motivasi, atau selain motivasi itu memberikan kefokusan gitu terhadap si anak tersebut gitu, agar mereka itu fokus dalam belajarnya. Nah, kalau skipping itu sebenarnya penerapan saya itu baru 4 atau 5 bulanan Pak. Gitu. Itu juga kan saya belajar searching lah Pak gitu. Jadi gimana caranya sebelum saya mengajar anak-anak itu semangat dulu, Begitu. kita tes kefokusannya gitu. Pas saya kasih skipping kayak permainan tapi mengarahnya ke pelajaran ya, saya kasih skipping. Jadi kalau udah semuanya pada fokus dengan apa yang saya kasih pertanyaan itu gitu, kayak main lah gitu kan.
udah tuh saya skipping tuh paling lama 10 menit, paling lama skipping tuh. Yang singkatnya sih biasanya 5 atau 7 menitan. Paling lama saya kalau emang agak ngena gitu saya angkat itu 10 menit. Nah pas sudah 10 menit itu habis skipping udah selesai silakan duduk ya nanti. Nah sekali lagi tepuk fokus fokus. Udah terus saya ulangi itu mata pelajaran. Nah gitu. Udah dikasih skipping ini. Kok belum ini juga? Anak-anaknya saya bahkan sering lihat jam. Jam 9 lewat 15 nih gitu kan. Coba kalian tahu berapa menit? Ya. 10 menit asli itu Bang. 10 tuh udah bener gitu. Udah 10 menit saya ngejelasin. Ya kan udah ngejelasin nih mau ke yang selanjutnya. Jadi satu materi itu udah saya pangkas habis lah gitu kan. Jadi apa yang dimaksud ini saya terangin nih secara detail ke anak-anak gitu kan. Nah pas mau ke yang nomor 2 gitu kan. Waduh udah kacau. Buyar berarti konsentrasinya ya? Ya, itu yang saya bingungkan. Padahal saya nggak ribut-ribut banget juga. Terus emang bawel saya. Cuma bawelnya itu ya nggak bawel suara lantang. Iya. Pelan tapi saya bawel anak-anak. Tapi kok lihat yang suka apa? Kalau ada kan anak ada kelas yang harus nggak bisa kita ngomong pelan, ada yang harus pakai suara keras lah kayak toa gitu. Ada senior saya adalah saya udah nyebutin orangnya. Tapi setelah dia ngomongnya keras, teriak-teriak itu, gue itu paham. Bahkan ada juga yang ngomongnya pelan. Tapi anak tahu terus dia apa? Ya sama juga, kena tuh dia. Ya misalkan ngomongnya dikit anak-anak yang dimaksud metamorfosis itu adalah gini. Terus kalau saya nanya gini, kalau saya udah beres nih menerangkan materi, saya suka nanya, ada yang nggak paham silakan ajukan tanya, nanti bapak bahas. Ada. Kalau guru yang lain belum ngomong aja. Bu, boleh nanya nggak apa yang tadi anu. Kata saya. Kalau pelajaran saya yang mudah, bagi saya mudah gitu kan ya. Kok nggak ini gitu apa dalam cara saya menyampaikan itu kurang. Padahal saya dibilang nggak cepet-cepet banget kalau ngomong. Ya sesuaikan saja. Tapi ada gak hal di jam tertentu yang dimana ketika memberikan materi dan si murid tersebut fokus gitu terhadap materi yang mau sampaikan? Waktu kapan? Ya, pokoknya kalau saya lagi masuk secara lisan juga bisa menerangkan apa sejarah yang apa kayak kan ada sejarah dari sini ya. Iya. Kan itu sekarang disatuin ya. Kalau dulu itu waktu saya SD sejarah itu kalau nggak salah kebagi 2. Ada IPS sejarah sama IPS biologi dulu gitu. Sekarang kan disatuin Pak. Bahkan kalau saya nanya sejarah nih, sejarah misalkan tentang kemerdekaan, sejarah tentang Patimura atau pangeran di Ponorogo gitu kan. Anak fokus ya, gini. Cuma nggak lama dari kelas 4 sampai 6 nggak lama. Kalau yang kayak bahasa Indonesia nih ada tuh senior, bukan senior, ini juga baru, cuma dia tuh udah punya gelar belakangnya S, gitu kan, SPD lah, gelar. Dia di sini sama saya cuma 2 bulan, kalau nggak salah bedanya 4 bulanan lah, bulan saya. Apa mungkin karena dia itu sudah menempuh, sudah pernah di universitas sebelumnya mungkin ya. Jadi si anak-anak baru seminggu aja udah kayak kenal apa. Saya katakan oke saya baru gitu dan saya sama dia lama saya kok nggak bisa. Apa karena dia itu emang seorang ibu juga di rumah tangganya atau gimana saya nggak paham. Cuma yang pasti ya kendala saya dalam menerangkan itu saya nggak bisa lama. Padahal lagi asik-asiknya saya menerangkan,
ganggu. Gimana sih kalau kita lagi asik nih, kita lagi main dipanggil orang tua, makan, mandi, gimana sih perasaannya kayak gitu? Mungkin itu Pak yang saya sampaikan ke Bapak. Iya, berarti kendala Bapak hari ini, bukan kali ini ya, berarti kendala Bapak datang hari ini menceritakan soal gimana ketidakfokusan terhadap si murid itu ketika diberikan materi ya. Dan kedua, secara pengalaman mungkin Bapak enggak ini ya, ternyata Bapak enggak mengalami di bangku kuliah ya. Tapi kira-kira Bapak itu mau untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya? Ya, Mau lanjut ya? mau. Sebelumnya Bapak udah cerita-cerita ke senior ya. Tapi kalau cerita-cerita misalkan itu kan senior itu bukan di ranah lembaga yang Bapak senior itu kan berarti luar daripada sekolahnya Bapak ajar ya. Dua-duanya yang saya ajar dan saya ajar. Oh, yang Bapak ajar seperti senior yang di satu lembaga itu udah cerita juga soalnya. Tapi kata beliau apa? Harus kondisi juga sama Bang. Enggak, kalau yang di katanya gini, kondisionerin aja. Terus kalau emang anak susah, dikasih tahu. Jadi nunggu sampai dia puas main. Nah, kita tunggu dulu ini. Kalau udah habis 10 atau 5 menit, kita ngomong udah puas belum. Nah, kita sekarang bercanda-bercandanya udah, kalau itu kita belajar disuruh gitu. Saya udah terapin kayak gitu. Kayak gitu ya. Sama aja ya. Coba Bapak selain daripada itu nanti Bapak organisasi ikut. Enggak ya. Coba nanti kira-kira mau nggak kalau misalkan besok atau lusa kapan gitu Bapak masuk organisasi. Kan kalau di organisasi itu ada yang namanya manajemen, di mana kita diajarkan untuk ke manajemen orang. Ya, Jadi ketika misalkan kita masuk ke organisasi, biasanya kita juga tahu nih arti organisasi ya apa. belum soalnya kalau yang dulu kalau organisasi itu baru saya itu ada gajinya, ada upahnya Oh, iya. dulu ya. Wajar. Ya dulu. Cuma kan ternyata setelah saya tanya-tanya, saya bilang masuk organisasi enggak juga, cuma lebih ke ikut-ikutan. Iya. Kayak banyak lah gitu kan di organisasi kita. Oh ternyata kayak gini ya organisasi. Jadi emang tidak ada yang namanya upah. Upahnya ada. Jadi lebih ke kalau menurut saya Pak ya gitu. Ya pokoknya kalau saya salah tolong benarkan. Iya, Kalau versi sama. saya nih kalau di organisasi itu lebih ke menaikkan nama. Menaikkan nama kayak misalkan dari dia bukan siapa-siapa semenjak masuk organisasi itu, oh dia menjadi seperti ini gitu loh. Nah itu ya yang belum pemikiran apa sih? Wah, masih masuk organisasi gitu. Jelas loh kayak gibahin orang atau apa gitu. Untuk saya itu kerja saya. Cuma setelah saya sering ikut, terus saya kaji, saya pikir-pikir lagi, oh ternyata organisasi itu tergantung orang yang menjalankan apa. Jadi kalau ditanya saya ikut organisasi, emang saya tuh satu belum benar dan yang keduanya belum paham saya. Ternyata orang yang masuk organisasi itu punya tujuan. Ya, entah itu tujuannya dalam hal apa saya nggak tahu. Cuma kalau saya suruh milih, kalau misalkan nih nanti saya masuk organisasi, saya mungkin akan memilih organisasi untuk tujuan saya dalam profesi saya sekarang ini Pak. Kayak sekarang saya pengajar gitu belajar. Dia lebih ke gimana sih menguasai supaya murid itu kita tahu nih murid yang benar-benar malas, yang benar kelihatannya pinter atau gimana, mungkin saya akan lebih ke situ. Tuh makanya kalau saya untuk masuk sendiri ke organisasi saya belum mau. Cuma kalau ada tawaran, kira-kira saya ngerti atau apa, insya Allah saya masuk Pak. Dengan pokoknya dengan masih rasional, Iya. nggak keluar dari jalur hukum, entah itu hukum negara atau hukum agama. Iya, seperti itu Pak. Jadi intinya Bapak mau ngajarin apa yang saya arahkan gitu ya. Insya Allah. Karena Bapak kan tadi terkendala dalam kemudian orang ya. Ya, Di kelas ini mungkin Bapak mau ngejalani ya organisasi gitu Iya. kan.
walaupun organisasi itu memang kata bapak karena tidak digaji, tidak ada digaji, tapi dengan ada di bapak jadi guru, bapak pengen masuk karena memang dari belajar tentang manajemen orang seperti apa, karena dia organisasi banyak tuh cara manajemen orang, kita sosialisasi ke teman-teman yang gimana di organisasi itu biasanya kan banyak guru juga, pada ceritakan, curhatkan, minta solusi ke mereka biar bisa ngebantu. Saya tanya nih, kan bapak ngajar 3 mata pelajaran ya, PKN, IPS dan PJOK. Nah, dalam mata pelajaran PKN biasanya si murid bisa fokus itu ketika bapak memberikan materi tentang apa tuh? Materi tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kayak Pancasila kan tetap mengajarkan kehidupan sehari-hari. Kayak gini, bisa Pancasila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Penjabarannya ini sikap yang melambangkan sila pertama itu apa? Kita tidak mengolok-olok yang beda agama. Iya. Gitu. Nah terus mau dia itu Kristen, Islam, Konghucu, Buddha atau Hindu, ketika ada teman yang sakit meskipun kita berbeda agama, kita benar, kita harus tetap menjenguknya. Dalam hal itu suka fokus tuh, anak-anak suka diam. Bahkan belum saya selesai itu udah ada yang mengajukan tangan, Bertanya. Pak gimana kalau misalkan Pak nih ya, dia tuh sering membuli saya, Iya. gitu dia sakit. Kalau saya diam gimana Pak? Nah, kayak gitu, gitu kan. Jadi si murid juga termotivasi ya. Nah, gitu ya. kalau soal memberi materi kita penjelasannya kan kehidupan sehari-hari Iya. PKN ya. Kalau IPS, Kalau IPS itu dari kayak IPS sejarah ya, sejarah tentang Indonesia dulu gitu kan. Dulu tuh kita dijajah sama Belanda sama Jepang gitu. Sampai ya pas kita ceritakan kita berperang gitu kan, tentang dimana kita bisa merdeka, bagaimana cara pahlawan membuat kita untuk sekarang ini enak loh belajar. Dulu tuh kalau belajar nggak bisa. Tuh anak fokus. Bahkan ditanya gini, kira-kira bukunya mereknya ada mereknya nggak Pak? Gitu kan? Apa mereknya Sinar Dunia? Apa ini kampus gitu? Oh jadi si anak juga sampai bertanya soal merek buku ya? Iya. Mungkin karena serunya gitu Iya. belajar tentang sejarah. Sejarah. Ya. Oke. Terus kalau di PJOK dalam hal apa tuh? Kalau si anak itu fokus, biar si anak itu fokus. Si anak fokus itu ketika mempraktekkan. Oh praktek. Olahraga. Iya. Di lapangan gitu ya? Iya, kayak di lapangan. Kalau di lapangan kayak kita, kalau misalkan ada belajar dari cara nendang bola, cara bermain bulu tangkis, atau kayak apa nih bola kasti atau apa baseball. Nah, itu anak lebih fokus. Ya. Lebih fokus. Jadi kalau misalkan kita mempraktekkan nih gaya nendang untuk bisa si bola ini belok kayak misalkan tendang ke kaki paling dalam, kaki paling luar gitu. Itu anak fokus. Ya gitu. Fokus mungkin karena si anak memang tiap harinya hobi main bola juga. Ya, gitu. Emang dari semua anak memang tidak semua hobinya sama gitu ya. Supaya anak-anak tertentu yang dia itu hobi gitu. Kayak bola, bulu tangkis, voli, kayak baseball gitu. Anak-anak tertentu aja gitu yang fokusnya. Kayak yang misalkan dia suka bola, kita lagi mempraktekin tentang voli, ya biasa aja. Kayak yang udah amat bisa nggak bisa bodoh. Begitu sih. Jadi berarti kira-kira gimana kalau misalkan nanti ketika misalkan belajar PPKN, Bapak sebelum memberikan materi lain atau misalkan kan PPKN banyak ya materi-materi dalam PPKN, maksudnya lebih kepada berikan dulu tuh, maksudnya dikemas dulu dengan tentang kehidupan, karena kan si anak-anak suka kehidupannya yang tadi Bapak jelaskan. Kira-kira bisa nggak Bapak masukkan dulu tentang kehidupan gitu, betul bahas lain? Kok bisa? Bisa ya, bisa ya. Terus kemudian di IPS, ternyata si anak-anak itu lebih kepada suka sejarah ya. Kan di IPS itu kan banyak ya, selain tentang sejarah ada juga tentang biologi, tentang pertumbuhan ya, tentang pertumbuhan, perkembangan dan sebagainya. Bisa nggak kira-kira Bapak sebelum masuk ke materi-materi lainnya tentang IPS, tapi masuk ini tentang sejarah gitu, biar si anak juga agak demen tuh belajar IPS. Bisa sih, Bisa ya. Bisa diusahakan. Iya.
Dan kemudian ada juga di PJOK nih, kendalanya juga itu kan ternyata tidak fokusnya, karena memang si anak itu lebih suka praktek lapangan. Apakah bisa nggak Bapak kira-kira sebelum masuk atau sesudah masuk itu Bapak nanti pas di kelas itu ngarahkan kita akan praktik di lapangan setelah selesai materi gitu, karena kan si anak itu lebih sukanya itu di prakteknya gitu daripada teorinya gitu Ya, bisa ya. bisa Pak. Oke, berarti kira-kira masih ada pertanyaan dari Bapak ya? Untuk sekarang cukup sih Pak. Gimana rasanya sekarang? Kira-kira dari yang tadi Bapak banyak kendala soal pelajaran, udah temukan solusinya apa belum? Ada sih, mungkin cuma dapur, cuma ada lah sedikit. Wah kayaknya di sini, kayaknya di sini. Tapi saya jujur agak bukan agak, emang membantu ini. Membantu ya? Membantu dengan adanya konselor ini kayak saya konseling gitu kan. Agak membantu, bukan agak membantu ini Pak. Jadi benar-benar membantu gini. Tuh saya pengen kayak gini loh. Kan ya tadi juga yang saya bilang kan, bahwa senior saya kondisionerin aja. Makanya berpusing. Gitu. Jadi bingung ya kalau secara penjelasan ini dengan saya ungkapin semua yang ada di benak saya gitu kan. Dengan Bapak tadi, gimana kalau gini? Nah, ke saya kan juga. Oh iya, kan belum dicoba. Oh iya, kan belum dicoba. Gitu loh Pak. Jadi membantu saya banget. Meskipun belum saya buktikan. Nanti aja kita berusaha. Tapi jujur, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah yang ada di dalam hati saya. Ya. Oke, kalau begitu alhamdulillah berarti ya apa yang diceritakan kita bisa temukan solusinya bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang tadi kita temukan solusinya bisa kita terapkan nanti di lapangan atau di kelas yang memang Bapak nanti mengajar di kelas-kelas yang Bapak ajarkan ke depan. Ya mungkin cukup segitu aja. Ketika memang Bapak nanti suatu saat pengen melontarkan lagi atau ada sedikit kerancuan atau ada sedikit masalah, boleh datang ke kita dan kita cari solusinya bareng-bareng. Ya Pak, di lain waktu silahkan datang ke sini. Silahkan Bapak. Terima kasih. Makasih Bapak ya. Ayo sama-sama. Pak. Ya, terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Ya Pak.